Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Dua pria asal Balikpapan ditangkap di Tarakan karena kedapatan membawa 7 kg sabu-sabu. Persoalan limbah TPA yang diduga mencemari lingkungan akan diatasi Pemkot Samarinda dengan menerjunkan tim dari DLH. Rumah Sakit Jiwa Atmahusada Mahakam Samarinda menyiapkan layanan kepada caleg yang mengalami stres ringan hingga berat. Pria yang digelandang polisi ini merupakan satu dari dua kurir sabu-sabu yang ditangkap Ditpolairut Polda Kaltara di Tarakan. Dari tangan Asrul disita 2 kg, sementara dari Yunus disita 5 kg sabu-sabu. Sebelumnya, kedua pelaku berencana menyatukan sabu-sabu tersebut dan membawanya ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Direktur Ditpolairut Polda Kaltara Kombes Pol Bambang Wiryawan menyatakan Asrul ditangkap bersama istrinya di sebuah losmen. Sang istri akhirnya dilepaskan dan hanya dijadikan saksi karena tidak terlibat. Bambang Wiryawan menegaskan sabu-sabu itu dipasok dari Tawau, Malaysia. Dari Balikpapan diperintahkan oleh yang sekarang akan terpilih di BO, diperintahkan menuju Tarakan untuk mengambil. Jadi dia sebenarnya hari Kamis itu sudah ketemu dengan saudara PD ini, tapi karena saudara PD itu harusnya berangkatnya Jumat, tapi dia mundur berangkatnya Sabtu. Nah, ternyata dia kos di suatu lokasi sama istrinya. Setelah kita kembangkan, kita telepon dia datang, kita lakukan penangkapan. Setelah kita laksanakan pemeriksaan, bahwa saudara AS ini kos di suatu losmen. Kita lakukan penggeledahan, kita menemukan ada 2 kilo lagi sabu yang dibungkus itu, kain itu daster yang siap. Jadi nanti rencana mereka ketemu di DPI, si SR ini menyerahkan sabu ini kepada saudara S, langsung serahkan, langsung mereka berangkat, saudara S sama istrinya langsung berangkat menuju Bulungan, dari Bulungan dia langsung berangkat menuju Balikpapan. Kerja polisi masih belum berakhir, mereka masih memburu pemasok sabu-sabu tersebut. Sementara Asrul dan Yunus yang sudah ditetapkan menjadi tersangka terancam hukuman seumur hidup. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pria-pria ini merupakan komplotan pencuri sepeda motor di Penajam Pasir Utara. Bersamanya disita barang bukti sepeda motor hasil mencuri di daerah Waru. Kapolres Penajam Pasir Utara, AKBP Supriyanto menyatakan jumlah pelaku sejatinya 8 orang, namun yang sudah ditangkap 7 orang, sedangkan 1 pelaku berinisial RR masih diburu. Dari jumlah tersebut, 4 diantaranya masih di bawah umur. Dan dari pengakuan para pelaku, ada pelaku lainnya sebuah rumah kontrakan. Pengungkapan ini setelah polisi mendapatkan wajah pelaku melalui kamera pengintai saat beraksi di Jalan Mata Air, Desa Bangun Mulia 1 Februari 2024. RR melarikan diri. Selanjutnya, terhadap pelaku beserta barang bukti diamankan ke Polres Penajam Pasir. Adapun pelaku dari tindak pidana curanmor ini ada 7 pelaku, yang 4 diantaranya masih anak di bawah umur, yaitu inisial P, inisial S, inisial J, dan inisial N. Dan ada 2 pelaku penada, inisial J, inisial M, dan 1 DPO.
Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam, Pasir Utara. Di sini driver online, taksi online. Demonstrasi soal tarif angkutan daring ini berlangsung di pintu masuk kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu siang. Pedemo yang datang dari beberapa perusahaan angkutan daring itu melengkapi aksinya dengan memajang sejumlah poster. Mereka mengaku datang dari Balikpapan, Bontang, Tenggarong, dan Samarinda. Pedemo meminta Pemprov Kaltim bersikap tegas. Itu harus dilakukan karena Pemprov sebelumnya sudah menerbitkan tarif batas atas dan batas bawah. Itu diberlakukan agar para sopir ini tidak merugi. Diri oleh semua perwakilan termasuk Dinas Perhubungan. Ini gubernur itu memberikan tupoksi yang lalu kan memang kita harapkan ASI aplikator. Kami menuntut SK Gubernur yang sudah diterbitkan di tanggal 19 September oleh Bapak Gubernur sebelumnya adalah Islanur dan Pak Hadi Mulyadi. Tapi sampai detik ini itu tidak diindahkan oleh ketiga aplikasi yang ada di Kalimantan Timur, yaitu Gojek, Grab, dan Maxim. Isi tuntutannya apa sebenarnya, Pak? Ya, isi tuntutan sesuai dengan SK Gubernur adalah mengikuti tarif SK Gubernur yang sudah ditetapkan. SK Gubernur itu adalah isinya tarif batas bawah 5.000, tarif batas atas 6.000. Stopkan dia. Aksi yang diwarnai penyetopan sejumlah angkutan daring yang tetap mengangkut penumpang berjalan aman dan lancar. Mereka berharap Pemprov segera menindaklanjuti tuntutannya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Turunkan dia! Pajero warna hitam bernomor polisi B1021BJV yang terguling di Jalan Ahmad Yani, Sungai Pinang, Samarinda, Rabu sore direkam oleh warga. Peristiwa ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Warga kemudian beramai-ramai membalik mobil tersebut dan memindahkannya ke tepi jalan. Komandan Regu Patroli Bit 5 Brigpol Aji Syaifullah menyatakan, kecelakaan bermula saat mobil melaju dari Ahmad Yani menuju Alaya. Secara tiba-tiba mobil menabrak median jalan dan terguling. Itu terjadi karena sopirnya diduga mengantuk. Menurut keterangan warga itu ada kecelakaan tunggal ya. Kecelakaan tunggal, orang dari arah Pemuda ke Kayani menabrak trotoar. Dan tadi itu ada sedikit tersenggol sama kendaraan R2 jenis PCX dan itu sudah dimediasikan. Oh, sudah aman lah ya. Bisa keluarkan. Bang, untuk pengemudi sendiri gimana kondisinya, Bang? Untuk pengemudi cuma luka ringan aja, Pak. Luka ringan ya. Dari lecet aja, Pak. Dipastikan dari arah mana kemana, Bang? Dari arah Pemuda sana ke arah Alaya. Menuju Alaya ya. Alaya menuju ya. Jadi musibah ini tidak menelan korban jiwa, namun 2 penumpang mobil mengalami syok. Selanjutnya mobil ditarik ke bengkel untuk diperbaiki. Iswanto melaporkan dari Samarinda.